Karena gaji di sini sama di Indonesia itu beda banget lah. Ya, lumayan perbedaannya lah. Kita di sini bisa dapat 8 juta, 10 juta satu bulan. Karena menurut aku itu guys, di sini itu nggak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak syarat ya kalau kita mau kerja di pabrik-pabrik gitu. Salah satu culture shock kerja di Malaysia adalah ketika public holiday atau libur nasional jatuh di hari Ahad atau Minggu. Orang-orang di sini, khususnya para pekerja, akan mendapatkan ekstra cuti di hari Senin. Enak banget kan? Jadi dapat cutinya lebih banyak, guys. Sedangkan kalau di Indonesia, public holiday-nya di hari Minggu, ya udah kita nggak dapat cuti lagi di hari Seninnya. Selama ini, banyak orang berdebat soal negara mana yang lebih unggul. Tapi di balik segala perbandingan dan perdebatan itu, ada satu fakta yang sering luput dari perhatian. Ribuan orang Indonesia justru memilih merantau ke Malaysia demi kehidupan yang lebih layak. Apa sebenarnya yang membuat mereka mengambil keputusan besar itu? Mari kita bahas dari sudut yang jarang disorot. Komen apa lagi nih? Kerja ning Malaysia enak yo Kang, bisa beli mobil di sana bayaran mahal. Enak guys, kerja di Malaysia ku enak. Gajinya sedino kerja bangunan 200 ringgit. Duit Indonesia 700.000, kurang penak kepiye sih? Iso tuku mobil ning Malaysia, ngalor ngidul tumpane mobil. Koncoku ono ngalor ngidul tumpane mobil. Ya iki wong telepon iki. Halo, Bro. Oh enak uripku ya nang Malaysia saiki ya ngalor ngidul numpak mobil. Lah piye kok nelpon aku ta siling ta kowe? Nyilih duit, gak kerja ta kon. Jaremu duwe mobil enak bayaran ning Malaysia 200 ringgit. Walah, lek susah ae kowe telepon aku, Bro. Ya apa sih wong yo iling lagi susah tok. Senenge kowe ora iling. Wes. Oke, alasan pertama saya kerja di Malaysia. Ini ya perlu kalian tahu ya, alasan saya apa kerja di Malaysia. Yang pertama, masalah gaji. Ya tentulah kita harus pertimbangkan gaji dulu kan. Karena gaji di sini sama di Indonesia itu beda banget lah. Ya, lumayan perbedaannya lah. Kita di sini bisa dapat 8 juta, 10 juta satu bulan. Betul nggak? Yang kedua pertimbangan saya, tambangnya ke sini itu, ongkosnya ke sini kalau kita ke Malaysia itu lebih ringan gitulah, lebih murah gitulah. Ya paling 5-6 jutaan lah gaji kita satu bulan, sini udah boleh luput lah. Yang ketiga, proses keberangkatannya itu lebih cepat kalau kita mau masuk Malaysia. Beneran kalau menurut saya pribadi lah, prosesnya itu lebih cepat, kita nggak perlu nunggu-nunggu lama-lama lah. Paling sebulan, 1 bulanan lah, udah boleh berangkat ke sini lah. Ini pertimbangan saya ya kalau menurut saya pribadi lah. Coba komen menurut kalian, apa yang mendorong kalian mau kerja ke Malaysia? Komen. Udahlah, kalau nggak dapat kerja di Indonesia, kerja aja lah di Malaysia. Tapi nah sampai kapan kita bergantung terus sama Malaysia, Mbak Yu? Kan yang paling penting majulah Singapura. Majulah Singapura. Terima kasih Malaysia, karena hari ini aku sudah terima gajian. Aku kerja banting tulang setiap hari. Alhamdulillah di Malaysia ini memang mungkin rezeki aku ya. Jadi hari ini aku sudah terima gajian, geng. Sudah terima gajian untuk bulan kemarin. Jadi alhamdulillah banget ya. Di sini saya mau kira 1, 2, 3, 4. Ya silakan. Kalian mau bilang saya sombong ataupun pamer, tergantung kalian. Kalau bisa berpikir lebih bijak, lebih positif, insya Allah ini menjadi lebih baik ya. Ini hanya untuk orang yang bisa mengerti lah ya. Jadi saya pak pamer, saya gaji besar ataupun kecil itu masih ada orang yang gaji lebih besar. Saya kecil masih ada yang lebih kecil. Yang kecil kita jadikan orang yang untuk bisa bersyukur, yang lebih tinggi dari kita untuk bisa menjadikan motivasi. Maka ini jadikanlah motivasi ya, bahwa saya terima kasih sebagai personality saya, sebagai personal ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Malaysia, yang dimana tempat dimana saya cari rezeki. Bahkan saya harus jaga lingkungan, jaga tali silaturahmi, jaga antar orang Malaysia, orang Indonesia ya, sama TKI ya, saling jaga geng, saling menghormati apapun itu ya. Kita sebagai kuli bangunan ya, kita sendirilah ya. Jadi semuanya di sini fokus saja cari uang, kerja yang betul di sini, tempat yang betul ya. Sudah ya, nggak akan ada yang kacau ya. Semua punya resiko masing-masing, semua punya tanggung jawab masing-masing. Apa yang dilakukan punya resiko masing-masing, tanggung sendiri-sendiri. Itu saja geng ya.
Pasti lebih memilih kerja kilang di Malaysia karena menurut aku itu guys di sini itu nggak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak syarat ya kalau kita mau kerja di pabrik gitu. Jadi dulu waktu kesini aku kan pendek ya guys. Jadi kalau di Indonesia itu kemungkinan besar kalau di pabrik-pabrik gede itu nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillahnya di sini aku bisa masuk. Terus umur pun di sini kebanyakan udah di atas 25 tahun juga bisa masuk guys. Terus pendidikan juga minimal SMP juga bisa masuk. Jadi gak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Makanya lebih baik kerja kilang di Malaysia daripada di Indonesia karena ya di sini itu gak banyak kriteria gitu guys. Jadi masih bisa dijangkau oleh orang-orang yang hanya lulusan SMP ataupun yang pendek gitu ya. Dan umurnya pun kalau yang udah 25 ke atas masih bisa masuk. Apa dia, Bi? Kenapa nangis nih? Ya nangis dikit bos, apa namanya, Ya, nangis, sudah Bi. terima kasih bos ngirimi ke anak saya uang, berterima kasih banyak sudah. Tak apa, Bi, jangan nangis, Bi. Ya untung saya kerja di sini bos. Tak apa, Bi, jangan nangis. Kalau orang lain tak kira begitu bos. Tidak nak, jangan nangis, Bi. Anak kamu dah nak daftar universiti, Bi. Ya itu semoga sukses bos. Kamu tahu tak universiti itu apa? Tak tahu apa. Sorry, Bi, kamu nangis tapi saya tak tahu kan. Iya saya tak tahu. Tak apa. Okey, sekolah. Habis sekolah anak kamu cemerlang, Bi. Cemerlangnya bijak, Bi. Bijak mau jadi doktor. Jadi dia daftar. Pendaftarannya ke universiti. Mem tengok ni gambar saya ni. Sini. Ni. Nampak? Ini dulu saya ambil ijazah di universiti. Begitu, faham? Nanti kamu anak kamu dapat seperti itu. Kalau saya balik sudah ya. Ya, faham. Itu mau terima kasih. daftar. Daftarnya 7 juta. Lepas tu mau belajar kena beli komputer. Komputernya 3 juta. Tadi saya masukin wang 10 juta lebih. Ya terima kasih sudah bos. Terima kasih banyak sudah biar Ya ada Allah. gantinya yang banyak rezeki. Ya Allah, amin. Ya semoga di sini sudah ini bermacam-macam apa bangnya boh ada di hospital ini. Doain bos saya ya. Ya supaya tak sihat. kira kalau orang lain itu ada yang sakit begitu abangnya tak kira ngirim boh masalah macam-macam urusan macam-macam gitu. Tak apa, urusan abang Ya. saya. Tapi anak kamu juga ada urusan kamu. Jadi Ya. tak apa, saya mudahin urusan anak kamu. Semoga Allah mudahin urusan abang saya ya. Iya, Ya, jangan nangis, semoga Bi. sehat. Enggak Jangan cuma nangis. nangisnya apa. Saya nak kamu faham ni, saya hantar 10 juta lebih tu untuk universiti. Apa, Bi? University. Universiti. Saya tak tahu begitu, bos. Kamu panggil apa? College ya? Tahu kalau College tahu? kalau di sana sudah ngelamar kuliah gitu. sudah Kuliah senangnya. ya betul. Ya. Melamar kuliah ya, melamar Ya, kuliahnya 7 melamar juta. kuliah. 7 juta. Beli komputernya 3 juta, faham? Iya. Dah settle, jangan pikir. Salah satu culture shock kerja di Malaysia adalah ketika public holiday atau libur nasional jatuh di hari Ahad atau Minggu. Orang-orang di sini, khususnya para pekerja, akan mendapatkan ekstra cuti di hari Senin. Enak banget kan? Jadi dapat cutinya lebih banyak, guys. Sedangkan kalau di Indonesia, public holiday-nya di hari Minggu, ya udah kita nggak dapat cuti lagi di hari Seninnya. Itulah biasanya orang Indonesia tuh malas banget kalau public holiday jatuh di hari Minggu atau Ahad. Biasanya office pada cuti di hari public holiday. Tapi karena companyku ini global company yang setiap hari bisnisnya harus jalan, jadi di 8 Juli ini aku tetap kerja, Besti. Hah, tapi emang gak rugi kak kalau misalnya di public holiday kita tetap kerja? Jawabannya enggak, Besti. Jadi aku tetap dapat tambahan cuti yang aku bisa klaim di hari lain. Kalau kerja di public holiday gini, public transport biasanya sepi, nggak ada orang. Jadi bisa langsung dapat tempat duduk dan nunggu lift di kantor juga nggak lama karena nggak ada orang, guys. Tapi nggak enaknya waktu tunggu MRT di sini itu lebih lama kalau di public holiday dibandingin di hari biasa. Contohnya kalau di public holiday itu kadang-kadang aku bisa nunggunya sampai 9 menit. Jadi gimana guys? Kira-kira kalian tertarik nggak buat jadi budak korporat di Kuala Lumpur?
Bekerja di Malaysia telah menjadi pilihan realistis dan cerdas bagi banyak warga Indonesia. Negara jiran ini menawarkan sesuatu yang seringkali sulit ditemukan di dalam negeri. Upah yang layak untuk pekerjaan yang sederhana. Bahkan untuk pekerjaan di sektor konstruksi, restoran, atau rumah tangga, gaji yang ditawarkan bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan upah di Indonesia. Di Malaysia, kerja sehari bisa menghasilkan cukup untuk menutupi kebutuhan harian dan tetap menyisakan uang untuk ditabung. Tak heran jika banyak pekerja migran dari Indonesia yang pulang kampung membawa perubahan. Rumah baru, sepeda motor, bahkan tanah sawah. Selain gajinya yang lebih tinggi, biaya hidup di Malaysia juga jauh lebih terjangkau. Harga barang kebutuhan pokok stabil dan setara dengan pendapatan. Sistem transportasi umum di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru sangat terintegrasi dan terjangkau. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan pun lebih mudah dan berkualitas. Para pekerja merasa hidup mereka lebih tertata, tidak selalu diburu kekurangan seperti yang sering mereka rasakan saat bekerja di tanah air. Yang membuat Malaysia semakin unggul adalah kemudahan syarat untuk bekerja. Tidak seperti Jepang atau Korea Selatan yang mensyaratkan pelatihan berbulan-bulan, tes ketat, dan biaya penempatan tinggi, Malaysia justru lebih sederhana dan efisien. Banyak pekerja yang bisa langsung diterima bekerja hanya dengan berbekal dokumen dasar dan rekomendasi dari agen atau majikan. Ini sangat membantu masyarakat kelas menengah bawah yang tidak punya cukup modal untuk merantau ke negara jauh. Selain itu, kesamaan budaya, agama, dan bahasa menjadi nilai plus tersendiri. Pekerja Indonesia merasa lebih nyaman dan mudah beradaptasi di lingkungan kerja Malaysia. Tidak ada kendala komunikasi besar, bahkan mereka bisa tetap menjalankan ibadah dengan tenang karena mayoritas penduduk Malaysia juga Muslim. Saat melihat kenyataan ini, sudah seharusnya kita mulai berpikir jernih. Bukan berarti tidak cinta tanah air, tapi mengakui keunggulan negara lain yang nyata di depan mata adalah bentuk kedewasaan berpikir. Malaysia telah membuka ribuan peluang emas bagi pekerja Indonesia dengan sistem yang ramah, biaya hidup yang masuk akal, dan pendapatan yang pantas. Daripada terus membandingkan dan menyalahkan keadaan, lebih baik kita belajar dari negara tetangga ini. Malaysia sudah membuktikan bahwa sistem yang tertata dengan baik bisa menciptakan kesejahteraan. Banyak dari saudara kita yang merantau ke Malaysia justru bisa memperbaiki taraf hidup, membiayai sekolah anak, dan mengangkat derajat keluarga mereka. Jadi, jangan malu bekerja di negeri tetangga. Jangan gengsi mengakui bahwa di Malaysia, harapan untuk hidup layak terasa lebih dekat. Karena pada akhirnya, kesejahteraan bukan soal di mana kita tinggal, tapi di mana kita bisa berkembang dan hidup dengan martabat.